Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas individu. Perkenalkan, nama saya Widi Taufik Ridwan, SKM dari Angkatan 11, Kelompok 1. Tema untuk hari ini yaitu podcast kolaboratif. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu collaborative governance. Collaborative governance atau kolaborasi pemerintah merupakan sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor pemerintah. Interaksi tersebut terdiri dari pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagai tanggung jawab dan sumber daya. Kriteria penting dari kolaborasi yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik, dan fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Whole of Government (WOG) merupakan pendekatan penyelenggara pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Tujuan dari Whole of Government adalah pemerintah dapat memberikan layanan berkualitas bagi masyarakat dan memastikan bahwa pekerjaan yang diemban oleh aparatur pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien. Perilaku kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah, yang pertama, kepercayaan, yang kedua, pembagian kekuasaan, yang ketiga, gaya kepemimpinan, yang keempat, strategi manajemen, yang kelima, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antar entitas publik. Faktor yang menghambat kolaborasi yaitu 1. Ketidakjelasan batasan masalah akibat perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Yang kedua, dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Praktik WOG. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, yaitu mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus, yaitu pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasi sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Yang ketiga yaitu koalisi sosial. Yang dimaksud koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koalisi ini. Yang terakhir, yang keempat, membentuk gugus tugas, yaitu gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Demikian yang saya sampaikan terkait materi kolaboratif. Semoga bermanfaat dan terima kasih.